Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi bisnis makanan tim Chillbite Food. Presentasi ini kami buat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2022-2023. Dosen pembimbing untuk mata kuliah ini adalah Ibu Murdaningsih, SE, MAK. Tim Chillbite Food terdiri dari Agnena Fitri, saya sendiri Didi Rusmanto, Nadia Permata, dan Uswatun Hasanah. Untuk pembagian tugas presentasi pada bidang usaha ini adalah saya sendiri akan menerangkan ide usaha sampai dengan review produk. Agnina Fitri akan berperan menampilkan profil perusahaan, sementara Uswatun Hasanah akan menjelaskan tentang pemasaran dan kompetitor-kompetitor yang kita hadapi. Sementara Nadia Permata akan menjelaskan tentang analisa hasil usaha dan penutup. Untuk daftar isi sendiri adalah yang pertama adalah ide bisnis, ya, yang kedua product overview, yang ketiga modal, yang keempat adalah target pasar yang ingin dicapai, yang kelima strategi pemasaran, yang keenam kompetitor analisis, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penutup. Untuk ide bisnis sendiri ya, kita akan menjual makanan dan cemilan yang berkonsep frozen food dengan memanfaatkan e-commerce dan penjualan secara dropship. Produk yang dipasarkan adalah produk viral, basreng daun jeruk, oseng mercon polosgo, dan nasi liwet 1001. Jadi sistem ide bisnis kita adalah semacam dropshipper yang menjual produk-produk yang sedang viral pada saat itu. Untuk produk overview sendiri adalah produk yang akan kami jual adalah merupakan makanan siap saji yang terbuat dari bahan yang tidak asing lagi seperti daging iga sapi, nasi, dicampur dengan bumbu rempah-rempah dengan cita rasa yang berbeda dari produk lainnya. Sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa makanan cepat saji dengan mudah tanpa perlu pergi ke luar kota untuk mengunjunginya. Untuk jenis produk yang kami jual yaitu ada nasi liwet instan 1001, ini juga sangat viral sekali. Terus ada bakso goreng pedas. Terus yang terakhir adalah oseng mercon bolosgo. Ini yang sangat viral, yang sangat laku keras ini, oseng mercon bolosgo. Untuk produk yang pertama yaitu nasi liwet 1001 adalah produk nasi instan dengan beras dan rempah-rempah asli diproduksi oleh yang berpusat di kota. Beras bersih 250 gram, terdapat beberapa varian rasa. Terus untuk produk kedua adalah basreng atau yang ini produk viral dari Bandung. Basreng adalah singkatan dari bakso goreng. Basreng ini terbuat dari bakso ikan tenggiri asli dengan bumbu rempah yang melimpah dan tambahan daun jeruk yang menambah cita rasa. Berat bersihnya untuk basreng ini ada 1000 gram per paketnya dengan varian rasa yang tersedia hanya rasa pedas. Untuk saat ini hanya ada satu rasa yaitu rasa pedas. Untuk yang produk terakhir ini juga tidak kalah viralnya yaitu oseng mercon bolosgo, yaitu oseng daging sapi asli yang dibumbui dengan rempah khas Yogyakarta. Oseng mercon bolosgo diproduksi oleh di daerah ini untuk beratnya sekitar 250 gram dengan 3 varian rasa yaitu pedas, tidak pedas, dan sangat pedas. Untuk profil perusahaan akan disampaikan rekan kami yaitu Agnena Fitri. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agniana Fitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian profil perusahaan. Nah, nama usaha atau nama toko dari kelompok kami sendiri ini adalah Chill Bites Food.
Dan untuk tempat usahanya dikelola secara online menggunakan media e-commerce seperti Shopee sebagai marketplace. Nah, karena kami menjalankan usaha ini secara online, maka waktu operasionalnya pun lebih fleksibel, yaitu buka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Nah, apa itu Chill Bites Food? Chill Bites Food ini sendiri merupakan usaha dropship frozen food yang dikelola bersama secara online dengan menggunakan media e-commerce Shopee sebagai marketplace-nya untuk menampilkan katalog, harga, serta fitur promo lainnya. Selain itu, dropship ini pula dapat membantu meringankan para produsen, terutama untuk memasarkan lebih jauh produknya tanpa perlu berkeliling daerah mempromosikannya. Selanjutnya yaitu modal usaha. Nah, karena di sini kami menjual 3 produk, yaitu ada bolo, sego, oseng mercon, basreng pedas, dan nasi liwet. Nah, untuk masing-masing eh, harganya yaitu untuk bolo, sego, oseng mercon sendiri mulai dari 78.000 sampai 100.000. Nah, untuk basreng pedasnya itu 55.000 dan nasi liwet instannya 26.000. Nah, untuk modal usahanya sendiri yaitu 355.000. Keuntungan yang diperoleh sekitar Rp7.220. Nah, hasil tersebut merupakan total bersih setelah mendapat potongan admin pengiriman dan Shopee. Sedangkan modal untuk pemasarannya sendiri yaitu Rp2.000 yang didapat dari bonus pengguna toko di e-commerce tersebut. Nah, tidak lupa kami juga selalu update naikkan produk untuk dapat menarik perhatian pelanggan untuk berbelanja di Chill Bites Food. Untuk target market dari usaha yang kami jalankan ini diantaranya itu para pecinta makanan eh, dan cemilan pedas, kemudian anak sekolah, mahasiswa, pekerja sampai wira swasta, dan orang-orang yang aktif menggunakan media sosial terutama e-commerce setiap hari dan juga menyukai jajanan kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Uswatun Hasanah, NIM 20040407060. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Didi Krusmanto dan Agni Fitri. Di sini saya akan menjelaskan bagian pemasaran. Jadi pemasaran yang kami lakukan sejauh ini yang pertama adalah memanfaatkan e-commerce yang tersedia sebagai toko utama. E-commerce yang kita gunakan adalah Shopee. Yang kedua, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar, tetangga, kerabat, dan teman sepermainan. Dari kegiatan ini, kita cukup mendapat respon yang positif dan alhamdulillah mendapat pesanan dari teman sepermainan dan juga tetangga. Kemudian memanfaatkan sosial media sebagai media promosi. Di sini saya membagikan toko Cilbites Food, itu cukup banyak yang bertanya. Kemudian di Shopee video dari kegiatan itu, alhamdulillah ada respon yang positif dari penonton. Jadi saya sharekan linknya di deskripsi video. Kemudian yang terakhir ada menerima reseller untuk memperluas pasar serta memberikan harga grosir. Jadi di toko Cilbites Food ini kita akan memberikan harga grosir untuk pembelian tertentu atau lebih dari 2. Kompetitor analisis. Dari analisis kompetitor ini, saya melihat toko di Shopee yang kita jadikan sebagai kompetitor utama yaitu Bon Snack. Di toko ini menjual berbagai snack, tentunya juga basreng, seperti yang kita jual. Di Bon Snack ini ratingnya tinggi, memiliki 170.000 followers, kemudian banyak voucher diskon yang ditawarkan. Karena mungkin tokonya sudah lama di Shopee, jadi voucher diskon dari Shopee-nya juga banyak dan juga dari tokonya.
Kemudian kelemahan dari toko ini adalah harganya relatif mahal, fitur COD hanya untuk daerah tertentu. Kemudian yang kedua ada Lawuh Eco. Ini juga toko yang di Shopee, dia menjual oseng mercon Bolesego. Itu tokonya asli di Yogyakarta dan mereka itu membuat produknya seperti fresh production. Kemudian toko ini memiliki rating yang cukup tinggi, 4,8 per 5,0. Kemudian lebih banyak varian yang dijual. Jadi kalau kita varian Bolosegonya itu ada 3, yang tidak pedas, pedas, kemudian sangat pedas. Kalau di sana ada beberapa varian juga, seperti sambal-sambalnya yang berbeda. Kelemahannya, harga lebih mahal dari toko lainnya. Kemudian yang ketiga ada Gairan Snack. Ini juga toko di Shopee. Itu kelebihannya menjual aneka snack premium dengan tampilan toko yang menarik. Jadi tampilannya itu berbeda dari toko-toko Shopee lainnya. Kemudian ratingnya tinggi, yaitu 4,8 per 5,0. Kemudian banyak voucher diskon juga seperti toko Bon Snack. Lalu kelemahannya itu performa cat toko rendah. Yang kedua ada produk kompetitor utama. Pertama ada Oelek Iga Emplok dan Semego Oseng Iga Mercon. Kedua produk ini adalah kompetitor yang kuat bagi produk yang kami jual, yaitu Oseng Mercon Bolesego, karena iklan dan review dari para influencer itu mempengaruhi tingkat penjualan. Dari Oelek dan Semego ini banyak sekali influencer dari TikTok maupun Instagram yang mereview kedua produk ini. Kemudian kekurangannya, Oelek itu hanya tersedia 2 varian rasa, yaitu pedas dan sangat pedas. Yang kedua ada Pak Tani nasi liwet instan. Jadi nasi liwet instan ini kompetitor utama dari produk nasi liwet 1001 yang kami jual. Produk ini menggunakan box sehingga terlihat lebih bervolume, lebih besar. Kemudian rating pembelinya itu tinggi sampai 4,9 per 5,0 dan sudah banyak terjual. Namun kelemahannya produk ini itu marketnya belum luas. Sama seperti toko kami, juga marketnya belum terlalu luas. Yang kedua, kelemahannya itu menggunakan kemasan box sehingga akan terkena biaya volume di ekspedisi pengiriman. Kemudian yang ketiga ada basreng Sikaya. Basreng ini memiliki tampilan kemasan yang unik dan ekonomis. Dibanding basreng yang kita jual itu kiloan dan kemasannya itu cuma pakai plastik bening. Jadi kalau ini basrengnya sudah dikemas dengan pouch dan pouchnya itu sudah diprinting dengan desain yang bagus. Dan kemasan pouchnya ini ekonomis, ada 250 gram dan 500 gram. Dan foto iklan produknya itu menarik. Rating pembeli juga tinggi, 4,9 per 5,0. Tapi kelemahannya, kemasan yang tidak transparan itu membuat pembeli ragu dengan bumbu rempahnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Nadia Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Permata dengan NPM 241720041. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Kak Didik, Agni Fitri, dan Uswatun Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses penjualan kami hingga report sales kami. Nah, di sini kami dengan judul tokonya adalah Chill Bites Food, dijual di e-commerce Shopee. Nah, untuk sales reportnya selama kurang lebih 3 bulan, produk kami itu sudah terjual laku sebanyak 7 pieces ataupun 7 produk yang berbeda-beda dari ketiga produk tersebut. Nah, dalam bulan Mei itu kami baru mulai usahanya dan melakukan promosi ke berbagai platform mulai dari WhatsApp, kemudian Shopee Video, ada juga kita membuat sebuah video di feed Shopee, dan lain sebagainya. Dan bulan Juni itu kami menjual ataupun terjual sebanyak 3 pieces produk oleh 2 pembeli. Nah, itu merupakan sebuah penjualan pertama kami. Yang pada bulan Juli itu
lumayan cukup bertambah, walaupun hanya satu produk yang bertambah dalam penjualan bulan Juli ini. Kami menjual 4 pieces. Dan ini adalah berikut report untuk bulanan grafiknya. Nah, ini bulan Juni. Itu bulan Juni kami menjual sekitar 3 produk yang menghasilkan pemasukan sebanyak 203.209 perak. Nah, itu kita meningkat tuh dari mulai total pengunjung, terus produk yang dilihat juga meningkat. Dari sini juga kita mulai untuk berkembang lagi, mulai dari promosinya. Selanjutnya, pada bulan Juli, kami juga mendapatkan sebuah pesanan ataupun orderan sebanyak 4 produk untuk 3 pembeli. Nah, di sini kami mendapat pemasukan 190 perak, dibanding sebelumnya itu mendapatkan 203.000, yaitu perbandingannya adalah sekitar 42.000. Nah, untuk tingkat konvensionalnya itu meningkat, dan hanya saja total pengunjungnya berkurang. Mungkin kita akan lebih untuk ditingkatkan lagi dalam pengunjungnya ataupun menarikkan pengunjung dengan cara menaikkan produk. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu kalau misalnya kami sebagai penjual produk Jill Bites ini, yaitu dropship, kami juga ditawari oleh e-commerce Shopee untuk melakukan campaign ataupun promo besar-besaran, dan saat ini sedang dilakukan promo tersebut. Bisa dicek di lewat Shopee. Nah, itu pengunjungnya mungkin akan pertama dengan cara ikutan campaign pertama. Yang kedua, itu ada sebuah iklan. Yang ketiga, itu naikkan produk. Nah, saya sebagai yang pemegang akun itu sering menaikkan produk sebanyak sekitar 3 kali dalam satu hari, karena itu kan perbandingannya 5 jam, 5 jam. Nah, itu kemudian cek ulang kembali oleh saya sebagai pemegang akun gitu kan. Terus kami mendiskusikan bagaimana solusinya agar lebih meningkat lagi pengunjungnya, seperti itu. Nah, jadi total pengunjung pada bulan Juli ini karena kemarin saat UAS tidak membuka beberapa hari, jadi mungkin akan ditingkatkan lagi. Jadi mengurang dan mungkin akan ditingkatkan lagi setelah UAS nanti gitu kan. Nah, berikut adalah report dari bulan Juni dan Juli yang kami lakukan, dan meningkat penjualannya cukup baik gitu kan. Ini berupa sebuah penilaiannya. Alhamdulillah kami mendapat bintang 5. Dan ini ada yang beberapa yang beli juga, itu yang mempromosikannya dengan cara foto dan lain sebagainya di Facebook dan WhatsApp status lainnya kan. Nah, di sini hasil analisanya, kalau disimpulkan bahwa penyebab adanya pembelian itu terjual karena adanya promosi yang aktif dari kami sebagai penjualnya. Mulai dari meng-share media sosialnya, Shopee Feed, video, kemudian Facebook, status WhatsApp, di grup-grup WhatsApp lainnya sebagainya gitu kan. Nah, promosi tersebut itu terjadi karena itu adalah poin dari sebuah bisnis. Nah, terutama bisnis kami adalah dropship sistem online yang dijual melalui e-commerce Shopee. Yang begitu juga proses yang kami lakukan mulai dari awal bisnis dibentuk tersebut, mulai dari nol gitu kan. Kita buat dengan cara dropship saja gitu. Setelah itu kami mulai mengembangkan promosi kami, dan kami lebih memantapkan untuk pemasarannya. Karena kenapa? Awalnya itu kami adalah sebuah reseller, ibarat seperti itu. Jadi yang penjualnya itu orang lain, kita menjualkan kembali dengan cara harga yang berbeda, tapi tidak terlalu berbeda. Nah, untuk harga yang tadi saya perlihatkan tersebut, kenapa cukup besar gitu kan pendapatannya, karena produk yang dijual oleh penjual utama atau produsen utama itu lumayan cukup mahal gitu kan. Jadi kita menjual ke pemasarannya tersebut tidak jauh selisih dari seperti itu. Dan dari hal tersebut kami lakukan pemasaran yang cukup banyak gitu kan. Dan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli, alhamdulillah gitu menghasilkan
penjualan yang lumayan cukup baik untuk pemula untuk kami gitu kan. Apalagi ini bisnis yang baru banget gitu kan kami bentuk, dan alhamdulillah juga di Shopee pun, di e-commerce-nya pun itu saat kami membuat toko tersebut, kami di-open-kan dengan berbagai macam fitur-fitur, mulai dari campaign, kita mengikuti beberapa campaign, sekitar 4 campaign, dan saat ini pun sedang mengikuti. Kemudian ada juga untuk konsisten iklan, dan kami diberikan bonus iklan, promosikan besar-besaran, dan itu adalah sebuah reward dari Shopee untuk kami sebagai penjual yang baru gitu kan. Maka dari itu kami terus mengembangkan promosi kami untuk melanjutkan bisnis ini, dan untuk juga memenuhi salah satu tugas PKWU gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya sebaliknya, kita tidak mempromosikan secara konsisten, ataupun kita kemarin-kemarin itu nggak promosi sama sekali. Jadi itu mungkin tidak akan ada penjualan ataupun tidak akan pembelian, dan itu bakal akan stuck di situ saja gitu kan. Nah, maka dari itu, kami di tugas kali ini adalah diutamakan poin pentingnya adalah menjual produk dropship dengan cara memasarkannya di lewat e-commerce ataupun hal lainnya. Jadi, kita adalah pemasaran gitu kan, marketing. Marketing kita seperti apa gitu kan? Marketing kita adalah mempromosikan produk tersebut secara berkala, terus-menerus, dan di-review terus oleh beberapa orang agar dapat menarik perhatian untuk membeli di toko kami, seperti itu. Nah, kami harap juga agar bisnis ini bisa menjadi pembelajaran untuk kami. Mulai dari, mulai dari pemasarannya, kemudian lebih seperti apa gitu. Ada juga untuk lebih konsisten lagi dalam berjualannya, tanpa lengah sama sekali gitu, dan tidak putus asa seperti itu. Dan selanjutnya ada sedikit pesan dari kami gitu kan, kalau misalnya di bisnis ini yang cukup sederhana, diharapkan dapat memberikan pengalaman untuk kami dan juga memberikan peluang usaha yang selanjutnya lebih baik lagi ataupun ada lagi yang lebih baru gitu kan. Bagaimana cara bekerja sama, kita juga belajar berdiskusi, belajar menyelesaikan masalah, problem solving, kerjasama dengan tim, dan cara pemasaran produk yang cukup menarik di hal-hal digital seperti ini, gitu kan. Dari situ, suatu saat mungkin dari salah satu kita membuat usahanya sendiri dengan pembelajaran yang kita kerjakan saat ini, gitu. Semoga saja bermanfaat gitu untuk kelompok kami dan juga untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini gitu. Terima kasih dari kelompok 9 kami, maaf kelompok 5 gitu kan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.